Mendingan ke kesehatan dari pekan lalu. Iya, udah mendingan, thank you. Sekarang saya berada di sebuah pulau terpencil, enggak terpencil juga sih. Di sebuah tempat yang agak jauh ya dari Jakarta. Ya harapannya teman-teman di sini sehat semua ya. Dan saya juga lagi semangat-semangatnya nih malam hari ini. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya setelah minggu lalu sempat libur ya teman-teman ya. Tadi udah saya jelasin kenapa libur ya minggu lalu. Saya lagi nggak enak badan dan hari ini karena minggu lalu libur, jadinya eh, penjelasan tentang kunci gen kita double ya hari ini ya. Jadi kalau harusnya kan minggu lalu kan kita mau bahas gerbang ada kunci gen 10 ya, dan harusnya hari ini adalah gerbang kunci gen 11 ya. Jadi hari ini kita gabung ya teman-teman ya, pembahasannya 10 dan 11 ya. Boleh ya teman-teman ya. Nah, hari ini saya hanya punya waktu maksimal 1 jam ya, jadi sampai 1 jam ke depan, sampai di sini jam sekarang jam 19.33, berarti saya punya waktu sampai 20.33 ya, jadi hanya 1 jam aja ya. Karena setelah itu nanti jam 9 saya sudah ada ditunggu di kelas yang lain untuk membahas tentang astrologi Maya. Jadi saya perlu jeda sejenak untuk mempersiapkan untuk kelas yang berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sambil mungkin nanti bisa disiapkan pertanyaan. Sebelumnya saya mau tanya, mau tahu dulu di sini teman-teman ada nggak yang baru pertama kali hadir mengikuti kelas ini? Boleh ketikkan angka 1 yang baru pertama kali hadir. Kenapa saya tanya ini? Karena saya ingin memastikan apakah ada yang baru hari ini. Karena kalau ada yang baru, saya mesti introduction sedikit ya tentang kelas ini kelas apa. Karena biasanya pengalaman beberapa waktu yang sebelumnya, ya saya langsung mulai menjelaskan. Nah, tiba-tiba yang baru pertama kali hadir langsung bingung ini kelas apa, lagi bahas apa ya. Ada teman-teman di sini yang baru pertama kali? Boleh ketikkan angka 1. Oh, nggak ada ya? Oke, nggak ada. Semua udah lama semua ya. Nah, buat yang lama-lama, ajak dong teman-teman baru ya ngikuti kelas ini biar teman kita tambah banyak supaya pembahasan dari kelas kita bisa makin dalam. Kan makin banyak orangnya kan biasanya kan makin banyak pertanyaan ya teman-teman ya. Nah, itu yang saya harapin teman-teman ya. Dan seperti yang teman-teman sudah tahu ya, di sesi kita hari ini, dan ya bukan hanya hari ini, di sesi yang sebelumnya dan juga yang akan datang, apapun pertanyaan teman-teman terkait human design, terkait gene keys, terkait dengan astrologi, pasti saya akan jawab semua ya. Jadi saya tidak akan sembunyikan. Misalnya ada yang tersembunyi, biasanya kan orang gitu kan ya, ikut kelas gratis, kemudian ujung-ujungnya tidak dikasih penjelasan lengkap, malah disuruh ikut kelas berikutnya ya. Kalau di kita nggak ada ya teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman tanya apapun pertanyaannya, saya pasti selama saya bisa jawab ya. Karena saya juga bukan dewa ya yang hebat yang bisa menjawab segalanya. Ya pasti ada bagian yang saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu ya saya ngomong jujur, teman-teman, saya nggak tahu, dan yang saya lakukan adalah saya akan cari tahu ya. Jadi boleh teman-teman, boleh dari sekarang persiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi di sini tidak ada yang disembunyikan teman-teman ya. Jadi nggak seperti mungkin yang di luar sana ya. Kalau misalnya tanya apa, oh nanti dijelaskan di kelas yang akan datang dan kelas itu berbayar. Enggak, teman-teman, saya jelasin semua di sini ya. Heeh. Ya, Kak Unicorn Nadia, ajak teman-teman ya yang baru-baru ya supaya mereka bisa mendapatkan manfaat ya dari kelas ini. Oke, saya mulai dulu ya karena pembahasan hari ini kan ada 2 kunci ya. Saya jelasin dulu ya. Sama nanti ada sedikit tambahan terkait dengan I Ching ya, karena 2 minggu yang lalu kita sampai mana ya, sampai bahas tentang itu ya, tentang 5 elemen ya teman-teman ya. Nah, hari ini nanti saya akan buka sedikit tentang I Ching ya yang ada di dalam diagram human design-nya. Jadi begitu teman-teman nanti habis ini lihat, bukan diagram sih, mandala. Begitu melihat mandala human design, itu langsung tahu kaitannya dengan I Ching seperti apa ya. Boleh ya. Jadi 3 materi yang saya berikan. Yang pertama adalah kunci gen 10, kunci gen 11, dan sedikit tambahan tentang I Ching ya. Jadi monggo kalau ada pertanyaan mulai sekarang boleh disiapkan ya, karena pas nanti jam
20.30 ya. Ya, waktu Indonesia Tengah. Berarti setengah 8 ya, waktu waktu Indonesia Barat. Kita harus akhiri kelas ini karena saya harus ada di kelas sebelah ya. Oke, oke. Wah, ternyata kita udah sesi 20 ya. Oke, kita mau bahas dulu terkait dengan kunci Gen 10 ya, atau gerbang Human Design nomor 10 ya. Langsung ada pertanyaan. Saya punya gate 10 yang nyala, terhubung dengan gate 57 dan juga gate 34. Ya, katanya itu channel intuitif. Gimana maksudnya? Eh, Gate 10 connect dengan 57, ya. 10 connect dengan 57 itu jadi channel ya. Channelnya, channel itu dikenal dengan channel estetika. Pasti Kak Tantriani ini menyukai sesuatu yang estetik. Jadi sesuatu yang terkait dengan keindahan. Ya, 1057 itu juga memiliki trait dan behavior perfeksionis. Jadi mampu mengenali sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya, misalnya apa ya? Hiasan di sebuah meja, ya. Kata Ancani akan dengan mudah mengenali kenapa sih harus hiasan yang itu ditaruh di situ, kan harusnya kan lebih baik yang ini, atau posisinya bergeser sedikit bisa langsung tahu. Jadi 1057 adalah bakat alami, ya, primary talent, bakat utama yang ada hubungannya dengan estetika. Jadi ya agak-agak perfeksionis sedikit lah dalam hal ini, ya. Kalau 1034 itu kemampuan untuk mempersuasi orang lain, kemampuan untuk membujuk orang lain, itu 1034. Kalau 3457, ya 3457 itu benar-benar kekuatan intuitif, ya, kekuatan di mana eh, dalam kondisi apapun, ya, ditaruh di tempat manapun, Kak Tantranya akan bisa survive dengan hanya percaya pada intuitif. Kira-kira begitu, ya. Jadi kalau nggak salah kan ada reality show kan di TV mana itu ya, TV luar ya. Apa judulnya tuh? Yang orangnya ditempatkan di sebuah pulau, ya, remote area terpencil, di mana di sana tidak ada orang sama sekali. Ya, kalau nggak salah nggak pakai baju ya di sana ya, dilepas, jadi benar-benar kayak ya orang-orang zaman dulu, ya, orang-orang primitif zaman dulu, ya, dilepas, tidak menggunakan pakaian, dia harus bertahan hidup di mana tuh, di hutan, ya, dan hanya makan dan minum apa yang disediakan di pulau itu, ya, di alam. Jadi benar-benar tidak ada pertolongan di sana ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi misalnya umpama kata dari ikut show itu, ya, dirimu akan jadi seorang yang bisa survive. Ya, karena dimanapun dirimu berada, di kondisi apapun akan tetap bisa survive. Itu 3457 kira-kira gitu. Karena saya merasa kurang peka membaca intuisi. Kata Antriani, channelnya, aku sorry, pusat energi disiplinnya nyala kan ya harusnya ya. Karena kalau 1057 gabung ya. Eh Mungkin, kemungkinan ya, saya nggak tahu ya. Kemungkinan Kak Tantriani seringkali menganalisa sesuatu. Karena harusnya dirimu cukup intuitif. Tapi biasanya yang orang-orang lakukan, instead percaya kepada intuisinya, nah kemudian melibatkan pikiran untuk menganalisa. Ya, tadi itu saya kok ngalamin perasaan nggak enak gini. Itu kira-kira bener nggak ya? Atau jangan-jangan hanya perasaan saya aja. Ya, jadi, nah, advice-nya adalah mulai pelan-pelan, jangan libatkan pikiran. Percaya kepada intuisi. Karena dengan punya spleen yang aktif, dirimu akan bisa dengan mudah untuk membuat keputusan secara spontan. Kira-kira gitu. Ini saya jadi nggak jelas ini ya. Nggak apa-apa ya, saya jawab dulu ya, mumpung dari sini, nanggung. Gimana caranya melihat tipe A toxic A dengan tipe B misalnya? Cara lihatnya gimana? Cara lihatnya di human design. Agak susah ya. Dari Kak Alek harus ngalamin, ya. Harus mengalami, ya, dan merasakan, ya, eh, apakah orang-orang sekitarmu sesuai nggak dengan value yang dirimu miliki. Kalau kalau ternyata dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai value-mu, ya,
saya nggak bisa bilang 100% toxic ya. Ya, mungkin bisa jadi ada perbedaan value di sana. Ya, tapi kalau misalnya orang-orang tersebut melakukan sesuatu yang di luar batas ya, ya tentu saja setiap orang punya batasnya. Ya, itu masuk kategori toxic kira-kira gitu. Kak Catherine, kok katanya kan channel yang nyala itu artinya kayak tangki tertutup. Tapi nyatanya entah bagaimana aku mengerti energi orang lain dengan syarat saya hidup dengan syarat saya hidup cukup lama. Ah, emang selama ini nggak hidup cukup lama? Lama kan kita hidup udah belasan tahun, puluhan tahun ya. Dan tidur beberapa lama. Ini maksudnya ini kali ya. Dengan syarat tidur cukup ya maksudnya begitu kan. Ini mengenai energi orang dan gate yang nggak dipunyai saya dan kebetulan channel saya nyala. Oh iya dong, kalau kan jadi kita jadi mengetahui kemampuannya orang lain. Ini keterhubungannya kira-kira sama apa? Sebentar, saya agak bingung sama pertanyaannya. Oke, punya channel yang nyala. Artinya kayak tangki tertutup. Tangkinya kan pusat energinya kan. Kalau pusat energi yang nyala kan tangkinya tertutup. Artinya tangki tertutup itu semua energi itu bisa diproses dari dalam. Ya, benar ya. Dan tangki itu terhubung dengan pusat energi yang lain yang juga kebetulan nyala atau tertutup dong. Berarti kan saling mengalir dong satu sama lain, ya. Nah, di sini Kak Catherine bilang bisa memahami, mengerti energinya orang lain. Nah, kemungkinan ada nggak yang Kak Catherine punya di pusat energi yang lain yang putih atau terbuka? Biasanya akan lebih sensitifnya ada di sana. Kira-kira begitu. Mungkin begitu ya. Coba nanti dari penjelasannya kalau misalnya ada yang mau tanyakan, kirim lagi aja pertanyaannya ya. Oke, saya balik ke materi dulu nih. Saya tadi ke distract sama pertanyaan. Oke, hari ini kita bahas kunci gen atau gerbang 10 ya. Nah, kalau kita perhatikan gerbang 10 ya, kalau teman-teman lihat di gambarnya, ini berada di pusat energi jati diri ya atau G self ya. G-nya kadang-kadang orang bilang G-nya itu God ya, God self ya. Jadi Tuhan yang bersemayam di dalam diri ya. Jadi kalau teman-teman eh, memahami ya, jadi sebenarnya Tuhan itu sudah ada, tinggal stay di dalam diri. Di mana? Ya ini, di G-self ini. G-self ini dulunya merupakan bagian dari cakra jantung atau yang dikenal dengan cakra anahata ya. Cakra ini pasti kalau teman-teman ikut meditasi yoga pasti udah tahu ya. Udah dari sana ya itu asalnya ya. God self ya, tempat di mana kalau memang mau menggunakan bahasa agama, tempat di mana Roh Kudus berada, Roh Tuhan berada ya. Apapun teman-teman menyebutnya dengan kepercayaan teman-teman, atau kalau teman-teman tidak mau menggunakan istilah yang religius, sesimpel teman-teman bisa mengatakan itu adalah tempat di mana hati nurani kita bersemayam di dalam diri kita. Hati nurani itu yang seringkali memberikan kita petunjuk, direction, bahkan seringkali mengingatkan kita kalau kita melakukan sesuatu yang menyimpang dari value kita, ya, menyimpang dari diri kita yang sejati. Atau istilah lain, kalau teman-teman menyebutnya sebagai kesadaran yang tertinggi, higher consciousness, guru sejati, diri yang terdalam, itu teman-teman boleh gunakan di situ ya. Jadi itu padanannya ya, mau Roh Kudus, Roh Tuhan, hati nurani, guru yang sejati, apapun itu. Jadi itu konteksnya sama ya. Nah, kalau bicara tentang konsep hati nurani, kesadaran yang tertinggi, atau kita ngomong konsep tentang Tuhan, berarti kita akan bicara tentang kasih sayang ya, karena beberapa kepercayaan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sang kasih itu sendiri, sang cinta itu sendiri. Ya, jadi ketika eh, kekuatan yang lebih tinggi itu ada di dalam diri kita, dia akan memberikan sense of love yang ada di dalam diri kita. Nah, itulah tema yang ada di gerbang 10 ya. Jadi gerbang 10 bicara tentang perilaku sejati,
tentang karisma, tentang bagaimana kita bisa mencintai dan menyayangi diri kita sendiri. Itu kira-kira seperti itu gerbang 10. Ya, ini kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di mandala ref-nya, di mandala human design-nya, gerbang 10 ini ya, di atas ya. Ini gerbang 10, dia berada di antara zodiak, Capricorn, dan Sagittarius. Mana Capricorn? Ini Capricorn ya. Ini yang ada panahnya, ini adalah zodiak Sagittarius. Ya, jadi penjelasan di sini berada di zodiak Sagittarius di derajat 28 menit ke-15 dan di Capricorn derajat 3 menit yang ke-52 ya di sini. Jadi gerbang 10 ini punya dua zodiak. Artinya gerbang 10 ini membawa sifat dari kedua zodiak ini. Capricorn yang dia memegang teguh prinsip, aturan, ya, karena Capricorn itu kan lambangnya seekor kambing gunung dengan ekor ikan, bener ya? Nah, sifat dari kambing gunung, kalau teman-teman tahu kambing gunung ya, dia punya kemampuan survival yang cukup hebat. Dia bisa berdiri di tebing yang hampir 180 derajat dan kemudian loncat ke batu ini ya. Bayangin kalau salah langkah, apa nggak terjun bebas ya? Itu kurang lebih gambaran seperti itu. Artinya sifat dari Capricorn orang yang memegang teguh prinsip di dalam dirinya, yang selalu mengikuti aturan di dalam dirinya. Ya, itu Capricorn. Sagittarius ya sebagai zodiak yang menggunakan panah. Sagittarius adalah lambang simbol dari kebebasan, simbol juga dari pengetahuan yang tertinggi, the higher knowledge yang ada di atas sana. Ya, nah inilah salah yang akhirnya memberikan kita eh, gambaran mengapa gerbang 10 ini adalah trait perilaku yang benar-benar ingin selalu ikut aturan, yang sangat menghargai value yang ada di dalam dirinya. Di sisi lain, ada kebebasan di sana. Ya, cinta, love adalah tentang kebebasan. Ya, perpaduan keduanya itu yang menjadikan gerbang 10 punya kekuatan yang unik dalam dia mencintai dirinya sendiri. Ya, menghargai value yang dimilikinya sambil juga dia mampu menjalankan kebebasannya dia. Ya, sampai sini dapat ya idenya ya tentang di astrologinya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita melihat dari lambang I Ching untuk si gerbang 10 ini, perhatikan ya, trigram bawah, ada yang masih ingat trigram bawahnya ini apa? Ya, ini berasal dari trigram yang mengalami perubahan di atas. Masih ingat teman-teman trigram yang mengalami perubahan di paling atas ya, atau bahasa lainnya perubahan yang terjadi di atas langit. Masih ingat teman-teman pelajaran berikutnya ya? Artinya ini apa? Ini ada yang bilang langit di atas sungai. Bukan, ya langit di atas sungai mirip ya. Masih ingat ya penjelasan beberapa minggu yang lalu ya. Ini kalau teman-teman sudah menguasai ini enak banget ya. Iya, danau ya. Jadi perubahan yang ada di atas langit, di paling atas, itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi tercermin di atas perairan, which is itu danau. Danau, nama lainnya itu adalah joy. Ya, kegembiraan. Joy. Nah, kalau teman-teman melihat seperti ini ada joy, dan salah satu sifat joy, sukacita adalah sifat dari si love itu sendiri. Ya, itu trigram bawahnya. Trigram atasnya ada apa? Di situ teman-teman ada 3 garis yang di sini. Berarti ada langit di trigram yang paling
atas. Ya, nah jadi kalau digabung icingnya ya, ini ada langit di atas danau. Ada langit, ada kemuliaan di atas kegembiraan. Ya, ini kayak itu karena dia bilang ada lake below, heaven above. Ya, jadi ini adalah dua trigram yang mendukung satu sama lain. Ya, ya ada kegembiraan di bawah, di atasnya ada kemuliaan. Ya, itu kan juga simbol dari divine juga ya. Nah, di sini teman-teman langsung bisa nangkap nih ya I Ching-nya apa ya. Jadi langit atas danau ya, bahasa I Ching-nya adalah menapak ya. Nah, ini menapak ini dapatnya dari mana? Nanti kalau ada kesempatan saya jelasin satu-satu ya, mulai dari I Ching 1 sampai I Ching 64 ya. Saya lagi siapin slide-nya. Ini nanti kita kita jelasin juga ya di episode yang akan datang. Ya, jadi sekarang teman-teman terima dulu kenapa menapak ya nanti dulu ya. Nanti kita akan bikin satu kelasnya sendiri ya. Tetap di episode yang ini tapi yang ke depan ya. Jadi menapak, ucapan dan tindakan yang bijak ya akan saling membangun kebaikan satu sama lain. Ya, ini dua trigram yang saling mendukung satu sama lain dan itu adalah sifat dari love, sifat dari cinta. Oke, nangkap ya idenya ya. Berikutnya, kalau kita ngomongin kunci gen. Kunci gen 10 dia punya archetype sang alami, sang natural, ya, di mana eh, dia punya shadow adalah obsesi diri, ya, sisi kelamnya atau shadownya obsesi diri, dan kemudian gift-nya adalah sesuatu yang natural, ya, sesuatu yang alami di dalam dirinya, di mana CD-nya adalah tentang eksistensi diri. Mari kita lihat, ya, sisi kelam obsesi diri. Talentanya adalah alamiah, berarti bakat alami, bakat natural, ya sesuatu yang natural yang ada di dalam diri. CD-nya adalah eksistensi, keberadaan. Maka kunci gen 10 ya, maka ini akan bicara bagaimana mengatasi obsesi diri yang berlebihan menjadi seseorang yang hidup secara natural. Ya, karena kecenderungan obsesi diri membuat orang menjadi arogan. Ya, ada keinginan untuk menganggap diri lebih hebat dibandingkan yang lain. Ada keinginan-keinginan untuk flexing, keinginan-keinginan untuk mengejar sesuatu yang sebetulnya tidak perlu. Ya, padahal gift talenta yang ada di dirinya dalam dirinya adalah sesuatu yang alami yang harusnya muncul di dalam dirinya. Tapi kenapa menjadi sebuah obsesi? Nah, jadi kunci Gen 10 ini adalah bicara bagaimana mengatasi obsesi diri yang berlebihan dan menjadikan diri harusnya menjadi seorang yang cukup alamiah. Ini Kak Catherine ini memberikan komentar yang cukup bagus ya. Narcissistic personality disorder itu adalah shadow-nya Gen 10. Yes. Nih bagus banget ya. Obsesi diri akan memunculkan sifat menjadi seseorang yang narsistik. Itu bener banget ya. Yang seharusnya dia menampilkan diri apa adanya, natural aja, karena itu yang dihargai oleh dunia. Tapi dia malah menjadi seorang yang penuh obsesi, mungkin menjadi seorang yang narsistik. Ya, karena sesuatu yang bisa diterima oleh dunia, ya bisa soal eksistensi, ada sesuatu yang alami, bukan yang dipaksakan harus terjadi. Jadi inti kunci Gen 10, atasilah obsesi diri, jadilah orang yang alami, orang yang natural, karena disitulah dirimu akan mendapatkan eksistensimu. Entah itu di lingkungan, di pekerjaan, di market case, dan yang lainnya. Ya, dan biarlah cinta itu adalah menjadi diri sendiri. Itu tema dari kunci dan gerbang 10.
yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan. Karena sekarang saya akan move dulu ke gerbang sebelah. Boleh ya? Kalau teman-teman ada yang belum jelas, siap gitu. Biasa ketik aja di kolom komentar. Saya mau tanya soal kunci Gen 10, saya nggak ngerti bagian ini. Tolong jelasin ulang. Nanti saya akan jelasin. Ya, saya jelasin dulu yang 11 ya. Boleh ya, teman-teman? Oke, next. Kunci Gen 11 atau gerbang energi 11. Jika kita melihat di dalam diagram human design, kunci Gen 11 atau gerbang 11 berada di pusat energi analisa ya, atau di cakra asna. Ya, di tradisional cakra, cakra asna itu adalah seringkali disebut dengan cakra mata ketiga. Ya, mata ketiga posisinya ya dia di atas, di apa namanya, di antara kedua mata kita ya. Nah, itu sebetulnya kan sebuah bahasa simbol ya. Artinya dengan keberadaannya mata ketiga akan membuka pengetahuan-pengetahuan tersembunyi yang selama ini tidak kita pahami. Tapi human design mengatakan asna itu adalah pusat energi yang mengatur proses analisa dan berpikir bagi manusia. Ya, benar ya, teman-teman ya. Mm-mm. Ya, karena dalam proses analisa, dalam proses perenungan, kontemplasi, ya, terutama secara mental, itu akan memberikan sebuah ide, sebuah inspirasi yang cukup luar biasa. Ya, jadi ini adalah progres secara mental. Nah, kebetulan gerbang 11 ada di pusat energi di inspirasi ini. Sorry, inspirasi, analisa ini. Ini akan membuat seseorang yang punya gerbang 11 atau kunci gen 11 akan bisa punya banyak ide yang cemerlang. Bahkan punya ya ide-ide yang kadang-kadang nggak kepikir sama orang lain. Ide-ide yang out of the box. Tapi sayangnya orang-orang yang punya gerbang 11 ini, iya idenya banyak. Seringkali idenya itu adalah untuk orang lain. Ya, saya ulangin, kebanyakan ide-idenya adalah untuk digunakan membantu orang lain. Jadi, simpelnya adalah, mungkin orang kan bilang gini, kamu tuh banyak ide, ya, tapi idenya itu akhirnya diambil orang lain. Ternyata idenya itu dimanfaatkan oleh orang lain. Kamu sendiri nggak dapat apa-apa. Ya, kamu tuh pinter, tapi untuk bantu orang lain, ya, dengan ide-idemu. Tapi masa kamu nggak bisa bantu dirimu sendiri? Ya, kadang-kadang kita dijajing kayak gitu ya sama ya lingkungan sekitar kita, ya society gitu ya. Ya, ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Ya, saya yakin ada ya. Saya juga pernah ngalamin kok ya, banyak ide tapi nolong diri sendiri nggak bisa ya, katanya gitu ya. Ya saya bilang aja ya, dokter kan juga butuh dokter lain untuk nyembuhin kita. Alasannya gitu ya. Nah, itu 11. Oke. Nah, kita lihat ya. Jadi teman-teman udah tahu gerbang 11 tentang ide. Nah, perhatikan di mandala ref ya, mandala human design-nya. Gerbang 11 ya di atas ini ya. Dia berada di zodiak Sagittarius. Ini Sagittarius ya. Tadi saya sudah sempat mention ya, Sagittarius adalah lambang kebebasan. Sagittarius adalah bicara tentang the higher knowledge, pengetahuan tertinggi. Ya, so ketika saya menyampaikan ini, langsung nyambung ya. Kenapa gerbang 11 kok hubungannya selalu tentang ide, tentang pengetahuan tinggi, tentang ide-ide yang out of the box. Ya, itu langsung 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 nyantol ya. Langsung langsung ngerti ya, teman-teman ya. Nah, gerbang 11 berada di Sagittarius, derajat 22, 37 menit sampai dengan 28 derajat 28 15 detik ya. Nah, Sagittarius di sini adalah orang-orang yang idealis ya. Ya, idealis berarti kan idenya banyak ya. Optimis, energik, kerja keras, punya pemahaman yang mendalam. Tentang apa? Tentang wisdom. Di dalam wisdom ada macam-macam, ada value, ada etika, dan macam-macam. Senang menambah pengetahuan, senang menambah pengalaman.
Ya, makanya orang-orang Sagittarius kan biasanya terkenal suka eksplorasi ya, suka traveling untuk mendapatkan pengetahuan. So, nyambung ya dengan keberadaan gerbang 11 atau kunci 11 ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini kemudian dari sisi I Ching nih kebetulan Kak Yudiko Nadia nanyanya apa ini? Wah, Albert kalau yang I Ching Jinki 11 ini kan earth above, heaven below. Ini berarti yang dominan itu feminimnya atau maskulinnya ya. Oke, kita lihat ya. Saya sendiri nggak hafal ya, jadi saya mesti lihat. Oke, kita lihat. Iya. Mm-mm. Lihat trigram bawah. Trigram bawahnya itu langit, trigram atasnya adalah bumi. Ya, tiga yang di bawah berarti adalah langit, tiga yin di bawah, tiga yin di atas, ini adalah bumi. Jadi eh, bumi di atas langit. Nah, kalau ditanya yang dominan yang mana, patokan kita kalau kita melihat I Ching, yang dominan selalu adalah yang paling bawah. Trigram bawah itu yang selalu yang paling utama. Jadi penentu kekuatan dari sebuah heksagram I Ching itu adalah trigram bawah. Ya, trigram atas itu adalah perubahan yang terjadi. Ya, jadi ibarat kalau bahasa lainnya ya trigram bawah itu adalah internnya diri kita. Trigram atas adalah perubahan yang terjadi di luar diri kita. So, dapat idenya ya. Jadi kalau ditanya, yang dominan selalu trigram bawah ya. Jadi kalau bicara apa nih ya, dalamnya diri kita sama luar, ya otomatis adalah sebetulnya yang paling kuat adalah dalam diri kita ya. Di luar itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Harusnya yang bisa kita kontrol adalah sesuatu yang dalam diri kita. Yang dominan dalam kehidupan sebenarnya harusnya diri kita. Tapi terakhir ini banyak orang yang menyerah dengan keadaan luar. Tapi selama kita punya sesuatu yang strong dalam diri kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh luar diri kita ya. Jadi yang dominan di situ ya. Oke, sambil saya ngintip nih, kok izin nanya andai kata saya punya gate 11 dan itu hanya ada di bagian not-not saja. Oke, berarti dirimu punya dharma ya, punya purpose. Ada di gerbang 11 ya. Maka apa saya bisa tahu atau mengalami isi gate 11 ini sebelum usia 38? Oh, bisa. Kan knowledge-nya tahu. Tapi untuk pahamnya mungkin nanti baru setelah mendekati 40. Ya, tapi kalau misalnya bisa paham dari sekarang, sekarang ya ya juga bagus juga. Ya, kalau North Node-mu di 11, ya, Rahumu di 11, pasti eh, ketuh, ya, atau Short Node, itu pasti 12 kan? Ya, coba dicek. Nah, untuk bisa memahami 11, mesti dirimu paham yang 12. Ya, ini human design uniknya di situ. Untuk kita bisa paham sebuah gerbang, teman-teman harus mencari gerbang yang berlawanan. Untuk bisa tahu gerbang yang berlawanan, teman-teman harus melihat dari mandala ini. Ya, tidak bisa teman-teman hanya melihat diagram human design ini, misalnya 11. 11 sih kebalikannya mana? Kan orang mikir kan 56 tuh enggak. Nah, 11 pasti kebalikannya 12. Lihatnya mana? Ini 11, kebalikannya 11 ya ada di sini 12. Ya, untuk bisa paham 11 mesti ngerti 12. Ya, nah, terus gimana caranya? Coba cari buka gerbang 12 di gerbang 12. Kan di Human Design Indonesia kan saya sudah bukain itu ya di bagian gerbang dan kunci. Tinggal baca-baca di situ nanti bisa tahu. Sebenarnya saya punya nomor 4 bukan 11. Nah, kalau punya 6 punya 4, saya juga punya 4 ya. 4 tuh karakternya filosofer, seorang analis, seorang yang menyukai hal-hal yang bersifat filsuf ya. Oke, balik dulu ke Icing. Tadi saya sampai lupa, ya. Nah, oke, tadi ini adalah langitnya di bawah, buminya di atas, ya. Jadi bumi di atas langit. Artinya gimana, teman-teman? Ya, diri kita adalah langit, kemuliaan. Bumi adalah tempat menerima kemuliaan itu. Jadi ini sebenarnya adalah pertukaran yang indah sekali, sebenarnya. Ya, kekuatan langit kemudian dari kekuatan yang mayoritas kemudian berubah menjadi kekuatan yin ya sebetulnya ini formasi yang bagus banget
Ini kalau dibalik ya teman-teman ya, misalnya langitnya di atas, buminya di bawah, ini adalah simbol dari Instagram 12. Kalau nggak percaya, cek aja. Ya, ini kalau teman-teman udah ngerti basicnya I Ching itu enak banget ya. Lari ke human design, enak banget ya. Nah, jadi eh, bumi di atas langit adalah dua trigram yang saling selaras dengan yang lain. Ya, gerbang 11 menurut Hexagram I Ching adalah tentang kedamaian, tentang keselarasan. Karena bumi ada di atas langit, sesuatu yang harmonis yang akan terwujud ya. Nah, jadi relevannya apa dengan gerbang 11? Gerbang 11 kan tentang ide ya, segala bagaimana langit itu akhirnya bisa memanifestasikan apa yang dia mau, yang diciptakan ke bumi ya, kira-kira gitu. Kak Novi, gimana cara bacanya? Maaf, saya bingung. Oke, Kak Novi, mungkin boleh diperjelas yang bingungnya di mana? Ya, tolong boleh dibantu diperjelas pertanyaannya. Nanti saya akan jelasin. Pasti saya jelasin. Kalau Kak Novi bilang bingungnya di mana, bacanya bingungnya di mana, saya nggak tahu bingungnya gimana. Kak Willy, bikin gerbang mandala di website apa? Eh, segera di Human Design Indonesia ada nanti. Ya, saya masih belum punya generatornya. Tapi kalau teman-teman memang mau, boleh install satu apps namanya Neutrino. Itu bisa bikin di sana. Ya, itu di iOS ada, di Android juga ada. Namanya Neutrino Design. Itu bisa bisa di sana. Sementara itu yang bisa saya kasih. Human Design Indonesia bisa, tapi baru hanya saya yang bisa, yang generate-nya. Belum di sana, belum apa bisa dibuka. Ya, Neutrino Design. Saya ketikin ya. Neutrino Design. Apa ini? Kok yang bingung boleh resen dan open? Boleh, boleh. Ah, kalau mau resen, resen juga boleh. Tapi saya lagi nggak bisa lihat posisinya teman-teman di sini. Yang resen yang mana? Iya nggak apa-apa kalau memang mau resen boleh. Ah. Kak Novi, bingungnya baca hasil saya. Hasil human design-nya kan tinggal ke humandesignинdonesia.com. Sama nanti di ketua kelas nanti akan meluncing satu baru ya. Nanti bisa tanya Pak Ketua Kelas, kalau nggak salah beliau sudah punya eh, generatornya. Ya nanti mungkin dikirimkan ke grup. Jadi kalau memang mau tahu tentang diagramnya masih bisa lari ke sana ya. Itu sama ya. Kita yang support, kita Human Design Indonesia yang support Pak Ketua Kelas untuk bisa bisa eh, generate ya. Nanti mungkin di-sharing sama Pak Ketua Kelas ya websitenya apa. Ya habis ini lewat itu aja. Sama kok. Itu juga softwarenya kita yang support juga. Jangan khawatir isinya juga bisa sama. Ya bisa di situ. Nanti kemudian di ketika teman-teman setelah mengenerate chart diagram, pasti di bagian bawah itu kan ada penjelasan singkatnya gratis. Nah, itu cara bacanya di situ, Kak Novi. Jadi kalau bingung, di-download dulu 3 halaman PDF gratisnya. Dari situ nanti Kak Novi boleh tanya setiap minggu kan saya buka nih acara seperti ini, ya. Teman Kak Novi bisa nanya, ya. Itu solusi dari sayanya gitu. Kemudian Kak Willy, Kak Willy bisa jawab ya. Kak Alvita, kalau saya bingung terkait Mandala Rahu dan Ketu itu baca belajarnya di mana? Ada buku sih, ya, Matriks Sisat Manusia, itu saya yang tulis, itu ada penjelasan tentang ya Rahu Ketu. Sebenarnya ini kaitannya Rahu Ketu itu kan tentang astrologi. Kalau mau itu buku astrologi juga ada ya, bisa kontak Pak Ketua Kelas. Bukunya juga tersedia sama berserta dengan kursnya ya. Rahu itu gampang, Rahu itu tentang purpose kita, tentang dharma kita. Ketu adalah sebetulnya bakat yang ada dalam diri kita yang akan kita gunakan sebagai bekal kita dalam rangka kita mau menyelesaikan rahu kita ya. Jadi kalau orang punya tujuan nih, ya misalnya saya mau ke Surabaya. Nah,
untuk perjalanan panjang ke Surabaya, misalnya contoh dari Jakarta ya, Jakarta mau nyetir sendiri ke Surabaya, kan harus ada persiapan dong, bawa bekal dong. Nah, bekal itu bekalnya berupa apa? Mungkin berupa uang cash ya untuk perjalanan, bisa berupa bawa makanan sendiri, ya, bahasa Jawanya ngebontot ya. Bawa makanan sendiri selama perjalanan, sehingga bekal itu cukup sampai kita nanti kepada tujuan kita. Kira-kira begitu. Kak Ivon, terus tadi recordingnya bisa didengar ulang kan? Boleh, nanti bisa kontak Pak Ketua kelas, direkam kok. Itu pertanyaannya. Bentar, saya ngintip-ngintip lagi di atas dulu. Oh, oh. Oh, Kak Catherine ini nanya, kasih tips dong buat orang-orang yang punya ego authority, ya. Ego authority berarti soul plex putih, sakral putih, spleen putih ya. Egonya nyala ya. Nah, pertanyaannya, egonya itu connect ke G-self atau connect ke tenggorokan? Ya, coba Kak Catherine nanti cek ya. Ya, jadi kalau dia punya ego authority, egonya connect ke G-self atau egonya connect di tenggorokan. Kalau egonya connect ke tenggorokan, ya pasti dia akan harus bersuara. Misalnya, saya mau beli mobil, ya. Ego yang connect tenggorokan, dengarkan suaranya. Jadi kalau suaranya optimis, ya akhir tahun saya mau beli mobil. Ya kan kedengaran ya, keyakinannya optimisnya kuat, maka itu yang harus dia jalankan. Nah, kalau dia ngomong saya akhir tahun mau beli mobil, ya, dengarnya bedanya teman-teman ya dengan yang tadi, berarti itu bukan keinginannya dia, abaikan. Ya, jadi ego kalau dia connect tenggorokan, dia mesti suarakan, sama seperti kayak G-self ya. G-self pasti akan connect ke tenggorokan, cuma bedanya G-self yang connect ke tenggorokan, dia akan bilangnya sesuatu yang membuat dia bahagia, sesuatu yang dia membuat dia happy. Saya jalanin bisnis ini, saya happy. Ya udah, jalanin. Kalau dia ngomongnya saya jalanin bisnis ini happy, ya kayak terpaksa gitu ya, maka is not buat dia itu. Nah, satunya lagi, ego itu connect ke jati diri. Maka ini tentang value. Apakah keinginannya dia se-align nggak dengan value-nya dia? Nah, dia yang bisa menjawab. Ya, itu Kak Catherine jawaban saya. Kak Rosa Rahayu. Kak Rosa Rahayu sudah kan tadi ya? Heeh. Kak Yuniko Nadia nanya, ada tips apa yang bisa memudahkan membaca komplit translation I Ching dari Alfred Huang? Eh, susah jawabnya. Gini, eh dari pengalaman sih. Saya nggak bisa kasih komentar apa-apa. Karena I Ching sini sendiri teman-teman ya. Setelah saya baru bisa paham setelah membaca banyak buku. Dan kemudian dari semua buku itu nggak ada yang saya ikutin caranya. Iya serius, benar-benar teman-teman. Karena setiap guru itu punya cara yang berbeda. Nah, yang saya ajarkan ke teman-teman ini adalah yang saya jalani, saya alami selama beberapa waktu, kebingungan sendiri, belajar I Ching ya. Terus sampai saya bertanya-tanya, I Ching ini polanya gimana sih untuk bisa paham? So, saya nggak ngerti-ngerti, ya kan? Nah, akhirnya saya menemukan caranya. Ya, jadi kalau ditanya Alfred Huang gimana, ah, saya juga nggak tahu, jujur. Ya, eh ya makanya ini karena saya kan profil 35 ya. Saya profil 35, belajar dari kesalahan, trial error, sampai ketemu formula. Setelah ketemu formula, baru sharing ke teman-teman. Nah, buat saya, ya cara saya, ya saya nggak mengatakan saya yang paling benar ya teman-teman ya. Tapi setelah terlalu banyak trial error, saya ketemu polanya, buat saya, itu yang cara yang paling efektif. Ya, mungkin di sini beberapa di teman-teman yang ada yang lebih mudah menggunakan cara saya. Tapi malah sebaliknya, ada juga mumet ini kok Albert nih. Kok Albert ini ngajarinnya ribet. Ya udah jangan pakai cara saya. Mungkin teman-teman bisa lebih cocok cara yang lain. Saya juga kan nggak maksa juga gitu. Tapi yang saya lakukan ya ini. Saya mencoba cari tahu patternnya, ketemu, ya sudah. Ini yang saya ajarkan. Kira-kira gitu, Kak Yuniko Nadia. Ah, ah. Ini saya belum selesai nih ngebahas 11. Oke, teman-teman, saya selesaikan dulu ya sebelum saya kembali ke pertanyaan ya.
Tadi udah ya, I Ching ya, bumi atas di atas langit ini adalah sesuatu yang polaritas yang ya ini sebetulnya bukan bukan polaritas yang apa namanya yang saling selaras. Ya, langit dan bumi ini adalah dua polaritas yang saling bertentangan. Tapi walaupun bertentangan, ini saling melengkapi satu dengan yang lain sebenarnya. Ya, makanya akhirnya disebut energi ketik ya, selama energi kita selaras, ya, maka dunia akan mewujudkan semua yang kita inginkan. Karena heksagram langit adalah bicara tentang menciptakan. Heksagram bumi adalah tentang penerimaan. Bumi seharusnya hanya akan menerima apa yang langit berikan. Ya, unsur feminim seharusnya hanya menerima apa yang maskulin berikan. Konsep dasarnya seperti itu. Ketika memberi dan menerima itu saling align, maka terjadi kedamaian di dalamnya. Semua kekuatan maskulin dalam mencipta diterima dengan baik oleh sang feminim. Ya, itu I Ching konsepnya. Oke, lanjutkan dikit. Kunci Gen 11 punya archetype sang idealis. Bergerak dari sisi kelam ketidakjelasan, ya. Jadi shadow-nya dari gerbang 11 adalah nggak jelas, nggak tahu maunya apa, ya. Dan gift-nya adalah tentang idealisme. Ya, dari mana idealisme ini akan bisa membawa ke yang namanya cahaya. Cahaya di sini bicara tentang enlightenment, ya, tentang nah apa namanya? Tentang pencerahan, ya. Nah, nah, di sini dibilang kunci gate 11 mengarah kepada pencapaian cahaya sebagai tujuan utama, ya. Pencapaian cahaya di sini yang dimaksud adalah pencerahan, mendapatkan pencerahan dari ide yang dimiliki, ya. Talenta idealisme menjadi kunci untuk membawa inspirasi dan visi yang tinggi. Jadi ada bagusnya punya ide-ide yang out of the box, artinya ide-idemu bisa membawa inspirasi dan visi, ya. Sementara sisi kelamnya adalah bingung, nggak jelas mau ngapain, ya. Itu adalah sisi kelam yang harus diatasi agar kita tetap punya yang namanya idealisme, punya ide-ide yang out of the box. Ya, nah di sini dikatakan tema utamanya adalah menggunakan imajinasi sepanjang waktu. Jadi wahai engkau yang punya gerbang 11, yang divine, yang aktif, gunakanlah imajinasimu. Jadilah orang yang out of the box melalui imajinasi. Ya, dengan imajinasi yang muncul, ya akan kita akan mendapatkan sebuah kejelasan, mendapatkan sebuah pencerahan di sana. Itu tentang gerbang 11. Oke, sebelum saya masuk yang terakhir, saya ngintip dulu pertanyaan yang masuk, ya. Ya, Kak Catherine, kau izin nanya andekat udah tadi ya. Bentar, Kak Susana. Kok apakah semua planet dengan lain punya penjelasan tersendiri seperti Mars tentang profesi? Iya, ada. Sebetulnya bukan planetnya yang punya line, tapi gerbangnya yang punya line. Setiap gerbang punya 6 baris selalu, ya. Kak Susana kan sudah punya buku kode karma, ya. Kan setiap gerbang itu saya ada tulis semua thread-nya, ya, baik itu ketika berada di sisi kelam atau di sisi CD. Itu kan ada, ya, yang segitiga atas itu adalah ketika dalam kita bisa memunculkan potensi yang maksimal. Segitiga yang bawah itu adalah kalau kita tidak bisa menggunakan kemampuan ini dengan benar, dengan baik, ya, dia akan mengeluarkan sifat trait yang seperti itu. Nah, kalau Kak Susta perhatikan, setiap gerbang kan punya arti, ya. Nah, itu yang saya gunakan di kode karma adalah memang khusus untuk kita melihat pelajaran di masa lalu, ya, di past life, ya. Tapi kurang lebih prinsip itu juga sama dengan dengan apa namanya? Dengan yang keseharian. Nanti yang keseharian nanti saya baru keluarkan bukunya next, ya, karena itu akan tebel banget, bisa 700 halaman. Ya, next baru saya keluarkan, ya. Kira-kira gitu, ya. Hah?
Kak Yuniko Nadia, saya looks glowing. Masa ini kali apa cahaya kali ya? Ah, ini karena cahaya di kamar saya di hotel jadi ya looks glowing kalau aku. Ya kira-kira gitu ya. Aslinya enggak sih, aslinya kumus-kumus ya. Kak Wardayatul Alia gerbang 3 udah dijelasin sudah episode berapa saya juga lupa ya. Heeh. Apa yang mau tanya gerbang 3? Tanya aja di sini. Kalau misalnya waktunya cukup saya jawab kok. Kak Catherine, Batko, kenapa? Kalau yang pengaruh lain di gate, kenapa Mas bagian lain bisa menjelaskan tentang profesi? Oke, Mas unconscious itu bicara tentang inti dari diri kita. Mars unconscious itu yang menceritakan apa yang terjadi dengan diri kita ketika kita masih berada di kandungan ibu kita. Unconscious itu menjelaskan tentang trauma utama kita yang diwariskan dari ibu kita. Ya, Mas Unconscious juga menjelaskan tentang true self-nya kita. Itu sebabnya bisa jadi vokasi, ya. Karena vokasi dengan trauma utama kita itu akan saling berkaitan. Kalau kita tidak maksimal dalam profesi kita, pasti ada core eh, trauma utama kita yang belum kita bereskan. Kira-kira di situ jawabannya Kak Catherine ya. Kak Reni, kok pada bagian kunci gen 11 yang nyala merah hitam? Itu apakah maksudnya dengan itching yang selaras dan yang nggak ada hubungan yang merah dan hitam. Itu hanya menjelaskan aktivasi. Jadi kunci gen 11 tuh bayangkan itu adalah kode DNA yang ada dalam diri kita. Jadi bayangin dalam tubuh kita itu ada kode DNA nomor 1, nomor 2, 3, 4 sampai dengan 64. Ya, dapat ya idenya ya. Kita semua punya ada 64 kode DNA dalam diri kita ya. Setiap kode DNA punya potensi masing-masing, punya perilaku masing-masing, kelakuannya beda-beda ya. Dapat intinya ya. Merah dan hitam itu menunjukkan aktivasi. Yang aktivasi siapa? Energi planet. Kapan? Pada saat kita dilahirkan ya. Pada saat dilahirkan itu adalah ketika untuk pertama kalinya kita keluar dari perut ibu, kemudian kita bernafas. Saat kita bernafas pertama kali, kita menyerap energi yang ada di bumi ini yang apa ya, di perantara yang melalui si neutrinos itu, partikel itu. Kita menyerap aktivasi itu melalui nafas pertama kita. Nah, nafas pertama itu, nah pada saat kita menarik nafas pertama itu, posisi planet di atas sana lagi di mana? Ya, nah, kalau kebetulan ada planet apa, misalnya ada Mars atau apa, mengaktifkan 11 ini, ya sudah. Maka kode DNA 11-mu membawa thread dari Mercury. Ya, berarti 11-mu itu kalau Mercury, maka idemu akan dimanifestasikan melalui komunikasi. Dapat idenya? Misalnya, kunci gen 11-mu diaktifkan oleh planet Mars. Maka eh, genmu yang nomor 11 ini akan punya agresivitas sifat seperti Mars. Jadi ide yang membara, ide yang menyala-nyala. Dapat idenya? Ya. 11-mu diaktifkan sama si Jupiter akan membawa ide yang penuh ekspansi. Dapat idenya teman-teman? Ya. 11-mu diaktifkan sama matahari. Ya, itu akan mewakili sifat utamamu di dalam hidupmu. Dirimu akan dikenal sebagai orang yang banyak idenya. Itu penjelasannya aktivasi. Nah, itu baru yang hitam. Nah, kalau yang merah gimana? Merah itu aktivasinya kurang lebih 89 hari sebelum dirimu dilahirkan. Ya, masih di dalam kandungan ibu. Ya, aktivasi yang merah itu
ya adalah saat untuk pertama kalinya jiwamu masuk ke dalam tubuh fisikmu. Pada saat jiwamu masuk itu, planet ada di mana, diaktifasi yang mana. Ya, itu kira-kira gambarnya ya. Nah, terus Kak Ivon terus tadi kalau mau ikut dari awal bisa ya bisa minta rekamannya sama Pak Ketua kelas ya. Harganya murah kok ya. Bisa dapat semua kalau nggak salah. Saya lupa. Tanya Kak Ketua kelas lebih jelasnya ya bisa ikut kok semua. Kalau ya dari sini aja teman-teman bisa akan bisa paham human design dari awal ya sampai hari ini. Eh Marsku 28,5 ya. 5 itu adalah manajemen ya vokasimu di area manajemen. 28 28 itu adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Nanya Kak Susiana, apakah pekerjaanmu nyerempet-nyerempet terkait dengan manajemen resiko nggak? Atau memanage resiko ya, entah dirimu main saham, trading, atau mungkin kalau di luar trading dan saham ya mungkin pekerjaan-pekerjaan yang eh, ada di tengah resiko entah itu apa ya atau orang lain yang membuat resiko dirimu yang manage. Nah, kira-kira gitu ya. Ke Alvita 11 by Moon, maka ide-idemu akan dipengaruhi dengan emosimu. Ya, saya nggak tahu emosi yang gimana. Ya, kadang bisa emosi yang baik atau emosi yang negatif. Justru ketika dirimu mengalami gelombang emosi itu, idemu malah lebih lancar. Ya, saya nggak tahu yang mana. Dari dirimu coba refleksi ke dalam diri. Ya, apakah ketika saya senang, tiba-tiba saya banyak ide, atau kalau saya lagi patah hati, lagi struggle, dan emosi saya bergejolak, tiba-tiba saya banyak ide. Saya nggak tahu. Nanti Kak, kita komen aja di kolom komentar yang mana itu. Tapi kalau ngomong dari moon berarti pengaruh emosi ya. Kak Reni, maksud saya pada aktivasi ada yang warnanya cuma merah dan hitam. Nah, ini merah hitam nyala berarti artinya apa? Nah, itu tadi Kakak, kan sudah saya jelasin. Kalau yang hitam itu adalah diaktifasi ketika dirimu lahir. Ya, ketika nafasmu pertama kali menghirup neutrinos itu. Kalau yang merah adalah aktivasinya ketika dirimu 3 bulan sebelum dilahirkan. Kira-kira gitu. Kak Susiana trauma yang turunkan ibuku itu gerbang 5. Ya, bukan gerbang 5, apa baris 5 ya. Untuk yang trauma nanti kapan-kapan kita bahas ya. Ada 6 trauma utama di dalam diri kita itu kaitan dengan vokasi. Mungkin next saya baru jelasin ya. Saya nggak hafal juga. Eh, eh. Kak Juli, Kak gimana bisa tahu kita diaktifasi sama zodiak mana? Bukan zodiak yang mengaktifasi tapi planet. Nah, ya, ini contohnya tadi Kak Susiana kan ada kirim tuh. Ya, ada kebetulan dia kirimnya yang tabel yang merah sebelah kiri. Yaitu aktivasinya. Ya, misalnya Kak Susiana di sini gerbang 64-nya diaktifkan matahari. 63-nya bumi, rahunya 4 diaktifkan oleh Rahu, ya. Itu kayak gitu. Kak Unicorn Nadia, Taylor Swift itu banyak ide pas lagi struggle. Ya, makanya kan saya bilang kan, idemu keluar pas emosimu lagi yang mana, yang positif apa yang negatif. Kita kira gitu. Kamu nih, kalau Mars 15,4 apa? Penjelasan 15 lihat di mana? Penjelasan 15 kan di webnya Indonesia kan ada menu gerbang dan kunci. Saya udah sediain semua tuh 64-nya di sana. Heeh, gratis lagi. Bisa baca di sana ya. Cek di sana. Kalau 4, kamu nih orang sales ya harusnya ya. Kak Alvita, hehehe, dapat ide kalau senang atau marah. Oh, berarti dua-duanya bisa ya. Heeh. Oke, wah udah setengah 9 di sini. Oke, Kak Catherine mau nanya apa? Di sini lagi angkat tangan nih. Silakan. Mau tanya ya? Yang mau nanya silakan. Oke, ini ada Icing ya di depan sini ya. Teman-teman lihat ya. Kok Icing? Ya, ini Mandala Human Design, tapi ada Icingnya. Nah, buat yang sudah ikut kelas Icing kemarin, beberapa waktu yang lalu, nah ternyata diagram Mandala Human Design kita dibagi-bagi nih. Ya, ada 8 unsur berdasarkan Icing kemarin ya. Masih ingat ya teman-teman ya? Nah, terus ini caranya gimana ngelihatnya? Caranya adalah teman-teman melihat trigram. Trigram bawahnya apa? Ya, contoh. Contoh. Kok nggak bisa digedein ini? Oke, gini aja lah ya. Eh, Nanti teman-teman bisa screenshot di Zoom sendiri ya. Nih, perhatikan. Kita ngomonginnya bagian bumi. Lihat teman-teman.
Dari gerbang 2 sampai dengan gerbang 12, perhatikan heksagram bawahnya. Trigram bawahnya. Ya, ini ada 3 garis yin. Ini bumi, ya. Jadi akan stabil 2 sampai 2, 2, 3, 8, 20, 12, ya. Itu bumi. Masih ingat nggak teman-teman kemarin waktu saya berikan 8 ini ya, misalnya langit. Langit mempresentasikan seorang ayah. Masih ingat nggak teman-teman? Ya, merepresentasikan orang yang punya otoritas tinggi. Masih ingat nggak? Yang bumi adalah simbol dari feminim, simbol dari seorang ibu, ya, tentang penerimaan. Nah, kunci membaca I Ching di dalam diagram Human Design adalah lihat trigram bawahnya. Trigram bawahnya selalu tetap, ya, dan terjadi perubahan di atasnya. Ya, bumi tentang menerima, bumi tentang feminim, sifat unsur feminim, ya. Nah, lihat lagi yang lainnya, ya, itu kan ada ininya banyak ya. Saya sudah berikan, saya lupa berapa minggu yang lalu ya, ya. Nah, kemudian terjadi perubahan di atas, di trigram atasnya. Kan awalnya kan bumi ini, ya. Kemudian 23 ini bumi, atasnya apa tuh? Ya, bumi atasnya gunung ya. Nah, nah, gunung mempresentasikan apa? Ya, itu dilihat di catatannya. Ya, setelah itu 8 perubahannya apa? Kalau teman-teman bisa, ini jadiin PR ya. Saya mau teman-teman minggu depan kita bahas ini, ya. Kalau teman-teman sambil baca ya, misalnya bumi, bumi atasnya gunung. Perubahan apa yang terjadi di sana? Ya, karena ini yang menjelaskan posisi transit harian. Ini yang akan menjelaskan tentang energi kolektif yang dialami oleh semua manusia di muka bumi ini setiap 5 hari sekali. Nah, ini asik banget kalau teman-teman sudah paham ini. Ya, ini jadiin PR ya. Nah, jadi ini komposisinya, ini dibagi 8 bagian. Bumi, gunung, air, angin, langit, danau, api, dan guntur. Ya, semua diambil dari trigram bawah. Ya, jadi kalau di sini teman-teman bisa menjawab, kenapa kok gerbang-gerbang ini angkanya berantakan ya? Ya, karena ini nggak berantakan. Ini ada susunannya, ada polanya. Ya, nah ini buat PR, buat teman-teman pelajarin. Minggu depan kita perdalam di sini ya. Boleh? Berikutnya Kak Catherine, lalu berarti cara bacanya nanti lain dari Mas Unconscious, lalu lain dari gate yang ada di kode karma, lalu baru ke gate-nya. Oh iya, kalau di kode karma kan sudah ada. Kode karma sudah saya kasih. Misalnya gerbang 5. Kan ada 5.1, 5.2, 5.3, 4, dan 5, dan 6. Kan udah ada masing-masing di situ. Itu masih bisa dipakai, boleh dipakai. Sambil nunggu saya terbitin yang baru ya. Nanti penjelasan lebih lengkapnya ada. Tapi yang di buku kode karma itu sudah bisa untuk mengartikan. Misalnya saya punya matahari 4.3. Itu udah bisa dipakai sebenarnya. Ya, walaupun belum tepat sekali, itu nunggu nanti ya. Saya nggak tahu kapan terbitin, tapi akan terbit kok. Karena itu bakal tebel banget, bisa 700 halaman lebih. Saya sudah mulai kerjain dari sekarang sih. Nah, tapi yang buku kode karma itu sudah bisa digunakan untuk mengartikan. Ya. Mm-mm. Kayak Yudhiko Nadia, semoga saya bisa ngambil course Human Design lebih mendalam. Kayak saya nggak tahu, kayaknya mungkin sampai saya nggak buka kelas lagi untuk sertifikasi sampai tahun depan. Ya, saya lagi ngerjain sebuah project yang cukup menyita waktu saya. Mungkin tahun depan ya, di akhir Januari baru kita buka lagi ya. Kemudian Kak Catherine, kok kasih tips dong buat orang-orang yang memiliki ego authority. Kan tadi udah, kalau ego authority ikutin aja kata hatinya. Ego authority adalah selalu pertanyaannya, untungnya apa buat saya. Chief of authority, dia akan lebih banyak ya mendengarkan sesuatu yang membuat dirinya bahagia. Nah, sama tambahan, cara mendengar suara sakral. Soalnya saya masih bingung suara iya dan tidak. Bahkan keterangan yang dimaksud saja masih bingung. Ini by latihan, Kak. Ya, menjawab iya dan tidak. By latihan baru bisa terasa. Ya, pertama, dengerin dulu bisa merespon apa enggak. Kalau udah bisa merespon, baru berikutnya
cari tahu ini ya dan tidak. Ada prosesnya sih ini. Heeh. Nih Kak Reni, maaf lagi pengaturan susah terus sakral artinya apa? Iya, mendengarkan suara dari perut kita. Karena sakral kan bahasa Inggrisnya gut, gut, sorry, gut bukan gut, gut ya, gut bukan gut Tuhan, gut itu usus ya. Pernah nggak tiba-tiba dengar suara usus tiba-tiba ngol, pernah nggak teman-teman? Ya itu kurang lebih bunyinya sakral kita kalau bersuara gitu. Tapi ya bukan yang kayak gitu kayak orang lapar enggak. Tapi kita denger kok. Kayak gitu loh kayak orang itu. Kayak gitu caranya. Kira-kira gitu. Jadi terasa kok kita ya kalau misalnya sakral kita menjawab. Nah, di situ cari tahu dulu bisa respon dulu nggak? Kalau udah selesai respon baru nanti saya tahu ya dan tidaknya. Gitu kira-kira. Mm-mm. Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan? Satu atau dua lagi ya, karena saya harus segera keluar dari sini. Saya harus siapin kelas yang sebentar lagi. Dalam dalam 20 menit lagi saya harus mesti kelas sebelah astrologi Maya soalnya. Iya, Kak Susana bilang kalau lapar tuh gemuruh ya, tapi ini kalau sakral untuk keputusan agak beda ya. Nggak seperti yang gemuruh gitu. Tapi dari gemuruh itu aja kita tahu bahwa memang sebenarnya sakral kita memang bersuara ya. Percaya itu dulu kan ada orang nggak percaya masa sih sakral saya bisa bunyi ya kan. Nah beliau percaya itu dulu. Nah setelah itu tahu ya latihan pertanyaan ya dan tidak. Gampang kok pertanyaannya. Suka coklat nggak? Sambil perhatikan respon yang berasal dari gut kita, dari bawah perut kita. Suka warna merah nggak? Sambil saya tanya, jadi dengarkan dari bagian bawah perut kita ada respon nggak? Malam ini mau makan gado-gado nggak? Hmm. Ayam taliwang. Nah, tanya kayak gitu. Atau beli martabak. Tanya gitu sama-sama sakral kita. Ya kan? Nah, kalau sekarang satu dua kali belum respon, ya nggak apa-apa. Latih lagi. Ya, karena dulunya sakral kita ngerespon. Coba kan kadang-kadang kita nggak mau dengerin. Akhirnya kita terlupakan. Dengerin. Nah, kalau sudah dapat, sudah mulai respon, ya, kunci pertama itu dengerin respon dulu. Bisa respon nggak? Kalau selama itu belum respon, jangan mikirin ya dan tidaknya. Ya, yang penting ini merespon dulu. Setelah merespon, baru latih lagi, cari tahu. Ini jawaban ya atau dan tidak. Kak Yuliana, kalau sakralnya bunyi artinya maukah? Nah, itu yang saya bilang tadi. Begitu bisa merespon, cari tahu apakah itu jawabannya ya dan atau tidak. Karena tiap orang bisa beda-beda. Sekarang langkah pertama, pastiin dulu sakralmu bisa kembali merespon. Itu dulu, jangan pikirin bahwa iya dan tidaknya. Itu. Kak Sherliho, semua sakral berwarna bisa mendengarkan sakral. Yes, ini adalah semua yang sakralnya berwarna atau tipe generator sama MG. Karena super power kita di situ. Alat pengambilan keputusan kita di situ. Ya. Mm-mm. Oh, amazing ya. Jadi benar-benar bicara sama diri sendiri. Iya dong. Kan kita diminta untuk mengenal diri sendiri, mendengarkan diri kita sendiri. Gitu. Karena sakral itu satu-satunya yang instan, yang ditanya bisa jawab. Kalau yang lainnya, emosi kan mesti nunggu reda. Kalau yang disiplin, intuisi kan hanya nunggu tiba-tiba muncul, ya kan? Ini yang bisa satu-satunya bisa menjawab dan merespon kita. Ah, ah. Oke, teman-teman, hari ini cukup ya. Ah, ah. PR-nya, ya saya kasih PR. Tadi ya, yang itching itu, yang itching yang tadi itu, yang di Mandala Reef ya. Coba pelajarin. Kemudian PR-nya enak loh. PR-nya minggu depan silahkan lempar pertanyaan sebanyak mungkin terkait dengan itching di Mandala Reef itu. Enak ya PR-nya ya. Nggak disuruh ngerjain loh ya, tapi saya minta teman-teman nyiapin pertanyaan buat saya. Saya akan jawab. Mm. Kak Catherine bilang loh ada PR. Iya dong, boleh dong PR ya. PR-nya enak loh, PR-nya disuruh nanya. Ya kan teman-teman mempelajari diagram Reef itu kan, ada itching-nya. Kan nggak ngerti, bener kan? Nah karena nggak ngerti, tolong siapin pertanyaanmu.
Saya jawab nanti minggu depan. Enak dong, ya kan? Heeh. Coach, tolong tampilkan lagi yang bakal jadi PR. Oh, ya boleh. Mana tadi? Bentar, kok jadi eh, muncul Shopee? Bentar. Nah, ini. Nah, saya kasih waktu sejenak untuk teman-teman screenshot. Saya ambil handphone saya dulu. Dah, di layar ini tidak hanya ada mandala, tapi di kanan ini teman-teman melihat ada namanya pusat energi jati diri. Perhatikan apa hubungan pusat energi jati diri yang di kanan ini dengan mandala ini. Coba lihat ya. Nah, oke. Kalau bisa jawab minggu depan saya kasih hadiah. Boleh nggak? Ya. Jadi dua PR-nya, satu, siapkan pertanyaanmu terkait dengan mandala ini. Ya, ini nggak ada hadiahnya. Yang kedua, ya, ke teman-teman bisa menghubungkan mandala ini kaitannya dengan yang diagram jati diri yang di kanan ini ya. Hubungannya apa? Ya, saya kasih hadiah. Ya, Pak Ketua kelas catat. Saya berjanji memberikan hadiah. Ini direkam ini. Oke. Saya kasih hadiah, serius. Oke. Apa lagi? Ada pertanyaan? Hmm, udah ya? Hah? Ya, sudah ini. Oke, Pak Ketua kelas. Saya kembalikan ya. Saya izin harus ke sebelah ini. Oke, terima kasih Robert dan terima kasih sahabat kelas Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kita ketemu sampai minggu depan. Selamat malam semua. Bye semua. Thank you, Bye. bro. Thank you, bye. Thank you. Terima kasih.